Win Channel. Sampai cerita malam Jumat. Selalu dukung channel kami untuk berkarya dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Kembali lagi dengan Rifana di Sempat Cerita. Malam Jumat ini kita akan mendengarkan cerita berdasarkan pengalaman pribadi teman kita, yaitu Fahri. Hai Fahri. Hai Re, Apa kabar Fahri? seperti biasa. Di episode kali ini yang akan bercerita adalah Fahri. Ngomong-ngomong, Fahri mau cerita apa hari ini? Kali ini gue mau nyeritain kejadian temen gue di ngalamin cerita mistis, ngalamin penampakan di Terminal Giwangan, dan gue juga ngalamin itu juga. Waktu dan tempat kami persilahkan Fahri untuk bercerita. Hai, kali ini gue mau nyeritain kejadian horor di wilayah Yogyakarta, yaitu di kota gue sendiri. Terminal Giwangan menyimpan banyak misteri, banyak kejadian mistis yang dialami sama pekerja di dalam Terminal Giwangan maupun masyarakat sekitar. Di sana juga terletak makam Kiai Gunung Rico yang gak digusur dari pembangunan awal terminal sampai sekarang. Pembangunan terminal ini udah sejak 2001. Selain kendala makam Kiai Gunung Rico, juga kendala warga setempat mempersoalkan uang kompensasi buat pembebasan. Sorry Ri, gue potong. Nama kiainya tadi si kiai siapa? Makam siapa? Kiai Gunung Rico. Oke, lanjut. Gue punya temen yang kerja di Terminal Giwangan, tapi dia sekarang udah nggak kerja di situ semenjak ada pandemi yang bikin kondisi terminal nggak ada keuangan. Nah, temen gue ini namanya Randy. Dia nyeritain pengalaman mistis ke gue pas kerja di terminal di tahun 2018. Katanya dulu tuh Randy bilang ke gue kan, dulu ada orang yang kencing di dekat makam Kiai Gunung Rico kan. Besoknya tuh ya anunya dia langsung jadi gede tuh. Terus paginya dia meninggal langsung. Bukan itu doang, Randy juga sempat cerita ke gue, katanya waktu itu kan ada yang main judi kan. Terus rusuh tuh. Tiba-tiba semua pada pingsan yang main judi di situ yang rusuh. Enggak, sorry, gue potong lagi nih. Gue mau nanya, letak makam kiai itu dari terminal sebelah mana? Kok bisa di terminal ada makam gitu? Nah, ini terminal kan tengah-tengah, sampingnya itu makamnya, makam orang-orang kerajaan Mataram di situ. Kan ini makam, terus tengah-tengah terminal. Jadi makamnya itu ketutup tembok terminal yang gede gitu. Berarti komplek pemakaman, bukan cuma satu makam ya? Bukan, iya, tapi kan Kiai Gunung Rico itu orang paling berpengaruh, paling penting di situ. Soalnya di situ ada kampungnya Kampung Prican. Oke, terus. Nah, bukan kejadian itu doang yang paling serem tuh. Di situ katanya ada cewek rambut panjang tinggi yang sering nembus tembok-tembok Terminal Giwangan. Katanya itu sih penunggunya di situ, penunggu ceweknya. Maksudnya nembus tembok tuh kayak Casper gitu atau gimana sih? Dia transparan apa gimana? Katanya sih modelannya itu cewek biasa tuh, katanya biasa, mukanya tuh nggak kelihatan ketutup rambut, tapi kakinya katanya kadang kelihatan di tanah, tapi kadang nggak ada, bahkan hilang tuh. Tapi suka ngeloncatin tembok-tembok Terminal Giwangan, nembus kasus cewek itu maksudnya sering berseliweran nampak oleh masyarakat sekitar yang ada di Terminal Giwangan atau hanya orang-orang tertentu aja? Maksudnya ini tuh hanya cerita-cerita mitos sebagian orang tertentu atau banyak orang di sekitaran situ yang sering banget loh lihat itu atau gimana? Banyak yang katanya udah lihat tuh, ngalamin. Nah, tapi itu si cewek itu nongolnya bukan malam doang, setiap saat, pagi, siang, malam itu tetap nongol itu, ganggu. Nggak tahu tujuannya apa, tapi ya kalau cuma orang biasa nggak aneh-aneh atau apa, kalau nggak ada niatan buat nyariin dia atau nggak ada niatan jahat, dia nggak ngeganggu. Kalau cuma orang yang niat pengen berangkat pakai bis di situ atau cuma orang yang niat kerja di situ nggak diganggu. Tapi lu sempat ngupas nggak? Maksudnya cewek itu punya latar belakang apa? Apakah dulunya penumpang di terminal yang mengalami kecelakaan kah? Atau dulunya pedagang di situ yang mendapatkan kejahatan dari preman sekitar kah? Atau gimana, Ri? Gue kan tanya dari Randy tuh. Randy itu cuma jawab gini, katanya itu cewek udah ada dari dulu sebelum terminal itu dibangun. Jadi udah ada.
gue nggak tahu itu siapa, tapi katanya udah ada dari dulu, dari situ, dari tahun berapa ya, ini kan terminal lu dibangun 2001, sebelum itu katanya udah ada cewek itu. Berarti dengan kata lain bahwa cewek yang lu sebut tadi di terminal Giwangan itu adalah makhluk atau jin asli penduduk sebelum adanya terminal, bukan bagian dari warga yang kecelakaan, yang rohnya gentayangan, bukan seperti itu ya? Bukan, kayaknya emang dari situ kali, bukan hasil kecelakaan bis atau apa, kayaknya bukan, soalnya orang-orang bilang itu sebelum terminal dibangun udah ada. Oke, lanjutin cerita lu, seru deh. Randy itu kan waktu dia jagain bis malam tuh ya, dia ngalamin kejadian tuh. Randy kan lagi operasi jam 12 malam, Randy lagi duduk di agen punya dia tuh, agen bisnya di blok D lantai 2. Si Randy tuh lagi ngitungin duit kan, biasa kan habis narik-narik duit tuh, ngitungin duit tuh. Tiba-tiba dia nyium wangi yang nyengat banget. Selang beberapa menit muncul cewek rambut panjang tinggi, gak kelihatan mukanya, kerutup rambut. Ditanyalah sama si Randy, mau kemana mbak? Jakarta, Bandung. Si ceweknya malah jalan terus, lewatin setiap agen-agen itu yang bis-bis kan. Nah Randy tuh penasaran, ngeliatin terus tuh si mbaknya mau kemana. Sampailah di mana si cewek itu di jalan buntu karena agennya udah dilewatin semua kan. Nah di situ ceweknya cuma diem ngeliatin tembok yang buntu itu. Si Randy dari jauh penasaran tuh, itu kenapa cewek diem doang ngeliatin tembok itu. Nah, akhirnya disamperin sama Randy, tanya mbak mau kemana, kasihan kalau kesasar, takut ada bahaya. Anjir, cewek itu balik badan. Randy di situ gemeter lihat wajahnya. Ceweknya serem pucet, matanya putih semua, nggak ada bola matanya, sama kakinya nggak nampak di tanah itu. Bau wanginya nyengat banget sampai si Randy pusing nyium bau wangi di situ. Karena wanginya itu benar-benar bikin pusing. Kalau dari cerita Randy, itu wanginya tuh sejenis kemenyan kah, misik kah, atau lebih ke apa itu? Katanya cuma bukan bau mayat atau bau wangi-wangi itu, enggak, katanya wanginya nyengat banget, tapi nggak tahu wangi apa. Tapi posisi cewek itu nggak jalan layang atau gimana? Enggak, waktu itu kan di tembok tuh, dia itu jalan kayak biasa, tapi kakinya itu apa ya, kadang suka nggak nampak, kadang nampak. Pas Randy nyamperin tuh, itu nggak nampak banget, nggak ada kakinya. Pas ngadep Randy di belakang tuh kan, ceweknya ngadep Randy tuh karena Randy manggil mbaknya kan. Di situ Randy gemeter, dia sambil itu ngeluarin baca-bacaan surat pendek, ayat kursi semua dikeluarin tuh, dibacain semua. Terus tuh ceweknya kan langsung balik ngadep tembok, langsung tuh yang awalnya itu posisi balik awal. Nah terus di situ dia manjat tembok gitu. Di situ Randy langsung kabur kenceng banget. Semenjak itu dia nggak mau ngurusin bis malam lagi. Manjat tuh dia terbang apa dia ngerayap apa gimana tuh? Ya jadi kayak awalnya ngerayap gitu, nggak tahu itu, katanya kan suka manjatin tembok-tembok gitu di terminal Giwangannya kan. Oke, terus itu kan posisinya waktu itu kan udah bis malam ya, jam 12-an tuh. Di situ kan yang mau naik bis kan udah dikit tuh, sisanya ya cuma orang-orang situ, terus orang-orang yang pada main judi, pada main mabuk gitu kan. Gue setelah dengerin ceritanya dari Randy kan, gue penasaran. Gue orangnya nggak percayaan sebelum lihat. Iya, gue emang bisa lihat hal-hal goib, tapi nggak semua bisa gue lihat dan nggak semua mau nampakin. Akhirnya lu mutusin untuk ke situ, untuk ngecek atau gimana itu? Iya, selang beberapa hari tuh, gue karena penasaran banget kan, karena cerita itu kayaknya bikin gue penasaran. Gue malam-malam iseng ke sana jam 1, posisinya udah sepi, agen-agen bis udah pada tutup, tinggal dikit, cuma yang tinggal orang-orang situ lah, orang yang gabut paling yang iseng doang di sana. Gue nanya ke salah satu orang di sana tuh, yang masih ada orang yang jaga atau apa itu, gue nggak tahu itu siapa. Gue nanya tuh, di sini beneran suka ada penampakan mas? Katanya iya, ada sosok yang suka iseng. Gue dijelasin panjang lebar tuh ya, diceritain, jujur merinding gue, tapi karena belum lihat langsung, gue ya nggak percaya sebenarnya karena belum lihat langsung. Oh sorry, gue mau nanya dong. Ini kan kejadiannya di Jogja gitu ya, dan udah lama gitu ya. Iya. Lah maksudnya dari warga sekitar di situ, maksudnya ada yang sering nampakin nggak gitu kira-kira? Katanya iya, dan mereka itu pada biasa, malah nggak heran. Iya, karena udah biasa kan, udah dari dulu tuh. Emang nggak tahu jenis si ceweknya penunggunya itu ada niatan apa, atau emang cuma iseng, atau tujuannya apa nggak tahu. Warga-warga di situ nggak tahu. Mungkin ya
Kiai Guno Mrico mungkin tahu, tapi ya Kiai Guno Mrico udah wafat, mungkin dia tahu asal usul cerita penunggu di situ kenapa gangguin terminal. Terus dari hasil ekspedisi lu, apa yang lu temuin di hari itu? Nah akhirnya setelah gue dijelasin panjang lebar, gue nggak percaya di situ, tapi merinding, gue jujur merinding, tapi gue nggak percaya karena belum lihat langsung, karena gue gabut, pengen tahu, penasaran, kepo. Nah akhirnya gue duduk dulu tuh di kursi yang panjang di deket agen-agen bis itu, yang tiket-tiket itu kan ada kursi panjang. Gue duduk sambil main HP. Tiba-tiba gue kan sambil main HP tuh, sambil ngeliatin terminal ini itu kan. Tiba-tiba gue lihat di lantai ada benang hitam banyak banget. Gue penasaran, benang dari mana ini? Pas gue pegang, gue ambil tuh, anjir jancuk, ternyata rambut. Gue kaget di situ, langsung merinding. Kan terminal udah sepi banget ya, cuma sisa agen-agen yang beberapa itu doang orang-orang di situ lah ya, cuma orang-orang yang bener-bener di situ. Nah gue bingung kok bisa ada rambut rontok gitu di lantai. Itu posisi benang atau rambut itu panjang apa pendek, banyak apa sedikit, Ri? Jadi gini, kayak sapu, kayak benang gitu ya. Kalau modelnya itu tebelnya tuh kayak sapu, tapi bentuknya itu kayak benang tipis gitu. Tapi kayak sapu yang, tahu kan lu sapu yang itu Icuk. ya, sapu itu. Nah, tapi itu kan tebelnya ya segitu, tapi tipisnya kayak benang. Susah jelasnya. Oke, lanjutin. Lu lihat kanan kiri tuh ya, kanan kiri nggak ada siapa-siapa, nggak ada cewek, nggak apa. Nah akhirnya gue positif thinking lah ya, tapi gue udah ngerasa itu ada hawa-hawa. Nah gue ambil lagi tuh HP, gue nyalain HP-nya kan. Kalau HP posisi mati itu kan layarnya hitam ya. Nah pas gue mau nyalain layar HP kan hitam tuh, belum gue nyalain, gue lihat layar HP-nya hitam. Pas itu kok ada bentuk gitu, kayak bayangan pantulan dari atas tembok, dari HP-nya tuh kan, kaca HP-nya tuh hitam kan, kayak kaca tuh di atas tuh tembok. Gue refleks lihat atas, anjir serem cuk, ada sosok yang diceritain si Randy sama orang-orang sekitar. Mukanya ketutupan rambut, tinggi badannya tinggi banget tuh, serem anjir. Kakinya nggak kelihatan. Lihat lagi tuh mas kaki, ternyata bener itu dia naik di temboknya. Tangannya bukunya panjang-panjang, tangannya posisinya kayak nempel gitu, kayak merayap. Ri, reaksi lu waktu pas lu lihat gitu, apa yang lu lakuin? Diem tuh, gue liatin terus. Ternyata bener, gue mati bener, ternyata itu sosok yang orang-orang cerita tuh. Gue situ merinding banget kan. Hawanya tuh beda, nggak kayak biasanya. Itu bener-bener energinya kuat. Dia diem doang padahal, cuma kayak tangannya kan merambat di tembok, terus mukanya juga nggak kelihatan, ketutupan rambut gitu. Di situ gue bener merinding karena hawanya bener-bener gak kayak biasanya. Akhirnya gue langsung jalan ke motor kan, hawanya makin gak enak tuh pas gue mau jalan ke motor. Terus ada tuh mas-masnya yang manggil gue, tapi pas gue nengok, bahwa mas-masnya kok beda ya. Nah, karena gue di situ makin merinding kan. Udah. Ri, sorry nih, cerita kali ini kita stop di sini ya. Yong, apa stop ya? Perasaan gue gak enak nih soalnya. Stop. Ngeri. Stop deh, udah ngaruh-ngaruhan. Soalnya kita syuting malam nih, kita recording malam nih. Oke, nanti kita minta karya closing aja ya. Oke, nggak apa-apa ya? Iya, semua. Ya. Sorry Oke. nih. Sorry nih. Oke, cabut Re, langsung closing aja Re.